Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rio Hariwibowo, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Operation Research B. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai metode simplex yang menjadi salah satu cara dalam pemrograman linear. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai memaksimumkan fungsi tujuan, tentu dengan menggunakan metode simplex. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Selvia Sandra Kirana, NIM 2001026220 dengan nomor absen 48. Kemudian ada Yuyun Aulia Anugrah dengan NIM 2001026202 dengan nomor absen 44. Kemudian ada Siti Rahmi dengan NIM 2001026208 dengan nomor absen 47. Kemudian ada Diah Ramawati dengan NIM 2001026192 dengan nomor absen 42. Kemudian ada Dewi Sulastri dengan NIM 2001026204 dengan nomor absen 45. Dan yang terakhir ada Firda Masayu Faradina dengan NIM 2001026187 dengan nomor absen 40. Kemudian, adapun untuk soal yang akan kita bahas pada hari ini, itu mengenai pecahkan masalah berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan 2x1 tambah 3x2 kurang x3 dengan batasan 3x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 30, 4x1 tambah 2x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 20, x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 10. Untuk xj sendiri itu lebih dari atau sama dengan 0, j sama dengan 1, 2, 3. Seperti yang kalian lihat, variabel maksimumnya ada 2x1 tambah 3x2 kurang x3. Sedangkan untuk batasannya sendiri itu ada 3. Batasan pertama ada 3x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. Untuk batasan kedua ada 4x1 tambah 2x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 20. Untuk batasan ketiga ada x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya, kita akan mengubah terlebih dahulu nih fungsi batasan dengan menambahkan variabel slack. Hal ini dilakukan dengan mengubah fungsi-fungsi di atas. Fungsi-fungsi ini menjadi bentuk kanonik atau bentuk persamaan dengan cara mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan seperti berikut. Ini untuk batasan 1, 3x1 tambah 6x2 tambah s1. Kenapa tambah s1? Itu untuk mengubah ininya, untuk mengubah kurang dari sama dengannya menjadi tanda sama dengan. Begitu juga untuk batasan yang kedua itu kita taruh variabelnya di sini tapi tentunya dengan S2. Untuk yang batasan ketiga juga sama tapi diganti dengan S3. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Untuk penjelasan tabel 1 akan dijelaskan oleh saudari Siti Rahmi. Untuk Siti Rahmi, saya persilahkan. Baik, di sini saya Siti Rahmi akan menjelaskan tentang tabel 1. Jadi di tabel 1 ini akan diisi oleh basis, lalu ada CJ, ada X1, X2, X3, ada juga S1, S2, S3, dan MK atau nilai kanan. Nah, pertama ada CJ. CJ ini melambangkan fungsi tujuannya atau fungsi yang ingin dimaksimumkan. Sedangkan di bawahnya basis itu kan ada S1, itu melambangkan hambatan 1, S2 itu hambatan 2, dan S3 itu melambangkan hambatan 3. Nah, pada baris CJ, ini kita lihat terlebih dahulu pada fungsi tujuannya di bentuk persamaan yang sudah disebutkan. Sehingga akan kita dapat pada kolom X1-nya itu bernilai 2, X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan negatif 1, sedangkan untuk S1, S2, dan S3-nya akan kita isi dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada batasan 1, 2, dan 3. Nah, pada batasan 1, 2, dan 3 atau biasa disebut S1, S2, S3, ini akan kita isi dengan memindahkan variabel dari masing-masing fungsi batasnya. Seperti pada batas pertama atau S1, akan kita dapat X1-nya itu 3, X2-nya adalah 6, X3-nya 0, S1-nya sama dengan 1, S2-nya sama dengan 0, dan S3-nya sama dengan 0. Begitu pula seterusnya, berlaku juga pada batasan 2 dan batasan 3, caranya sama.
Dan jangan lupa juga kita masukkan pula nilai kanannya dari masing-masing fungsi batasnya. Nah, untuk batas pertama itu nilai kanannya adalah 30. Untuk batas kedua atau S2 itu nilai kanannya adalah 20, dan untuk batas ketiga atau S3 itu nilai kanannya adalah 10. Jika angka-angka itu udah kita masukkan semua dan udah kesusun rapi, bisa kita lihat di tabel 1 ini itu belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena di CJ-nya itu masih ada angka negatif. Karena ini belum optimal, selanjutnya kita mencari dulu kolom porosnya, baris kuncinya, dan juga angka kunci elemen porosnya. Untuk mendapatkannya, kita perlu terlebih dahulu membuat baris baru, yaitu namanya ZJ. Nah, untuk nilai ZJ ini kita masukkan 0 pada semua kolomnya. Hal ini dikarenakan nilai Z yang belum diketahui. Pada baris selanjutnya lagi, kita buat baris baru, yaitu CJ dikurang ZJ. Ini sehingga pada kolom X1, CJ-nya itu kan 2, ZJ-nya 0, sehingga jadinya 2 dikurang 0 sama dengan 2. Lalu pada kolom X2, yaitu 3 dikurang 0 sama dengan 3. Pada kolom X3, yaitu negatif 1 dikurang 0 sama dengan negatif 1. Pada kolom S1, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Pada kolom S2, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan pada kolom S3, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Setelah seluruh kolom CJ dikurang ZJ ini terisi, kita bisa menentukan nih mana yang menjadi kolom porosnya. Nah, kolom poros itu dapat kita tentukan dengan melihat kolom CJ dikurang ZJ berapa yang memiliki angka paling besar. Berdasarkan data yang udah kita dapat, angka terbesarnya itu adalah 3. 3 ini kan berada di kolom X2. Nah, kolom X2 inilah yang akhirnya kita jadikan sebagai kolom porosnya. Setelah kolom porosnya kita ketahui, selanjutnya kita mencari baris kuncinya. Baris kunci ini kita cari dengan pertama-tama yaitu membuat kolom baru di sebelah NK, yaitu namanya rasio. Nah, rasio ini kita dapatkan dengan membagi kolom NK dengan kolom poros yang sejajarnya. Misal, pada batasan pertama, ini NK-nya kan 30. 30 kita bagi dengan kolom porosnya yaitu 6, sehingga 30 dibagi 6 sama dengan 5. Hal ini berlaku juga pada baris batasan 2 dan batasan 3. Sehingga rasio-rasio yang kita dapatkan yaitu ada 5, 10, dan 10. Dari 3 rasio yang kita dapatkan ini, rasio terkecil itu adalah 5. 5 ini kan berada pada baris di batasan pertama atau S1. Nah, baris inilah yang akhirnya kita jadikan sebagai baris kuncinya. Atau kalau di tabel 1, ini bisa kalian lihat, daerah yang memiliki warna hijau ini adalah sebagai baris kuncinya. Setelah baris kuncinya kita ketahui, kita bisa mengetahui lagi angka kuncinya, yaitu angka kunci ini kita lihat dari perpotongan atau titik temu antara baris kunci dan kolom porosnya, yaitu angka 6, atau bisa kalian lihat di sini yang memiliki daerah berwarna kuning. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Diah Rahmawati. Kepada Diah, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Diah Rahmawati akan melanjutkan penjelasan tentang literasi 1. Jadi dalam literasi 1 itu terdapat beberapa langkah, di antaranya itu yang pertama, hasil CJ dikurang ZJ yang positif paling besar adalah 3. Jadi X2 adalah kolom poros atau pivot yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Lalu langkah kedua ada hitung rasio antara kolom kuantitas sisi paling kanan dibagi kolom X2, yaitu 30 dibagi 6 sama dengan 5, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 10 dibagi 1 sama dengan 10, karena 5 merupakan rasio minimum ditentukan oleh baris pertama, dan X2 adalah kolom poros, maka 6 adalah elemen poros. Lalu langkah ketiga, bagi baris pertama dengan 6, kemudian kurangi baris 2 dengan 2 kali baris baru ini, dan kurangi baris 3 dengan 1 kali baris baru tersebut. Jadi dalam tabel kedua berikut, X2 menggantikan S1 sebagai variabel dasar, angka-angka ZJ baru diperoleh dengan mengalihkan kolom CJ dengan masing-masing kolom dan kemudian menjumlahkannya. Lalu di bawah ini ada tabel 1 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dari penjelasan tabel 1 tersebut, untuk menentukan nilai tabel 2, maka harus dilakukan operasi baris dasar,
seperti bawah ini. Itu berisi yang pertama, S1 aksen sama dengan 1/6 dikali S1 mula-mula. Lalu S2 aksen sama dengan S2 mula-mula dikurang 2 dikali S1 aksen. Lalu S3 aksen sama dengan S3 mula-mula ditambah negatif 1 dikali S1 aksen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firda Masayu Faradina. Firda, silakan dilanjutkan. Terima kasih kepada dia. Selanjutnya kita akan mencari S1 aksen. Pada S1 mula-mula terdapat angka 3, 6, 0, 1, 0, 0, 30. Untuk mencari S1 aksen menggunakan rumus 1/6 dikali S1 mula-mula. Jadi 1/6 dikali 3 sama dengan 1/2. 1/6 dikali 6 sama dengan 1. 1/6 dikali 0 sama dengan 0. 1/6 dikali 1 sama dengan 1/6. 1/6 dikali 0 sama dengan 0. 1/6 dikali 0 sama dengan 0. Dan 1/6 dikali 30 sama dengan 5. Lalu S2 mula-mula ada 4, 2, 1, 0, 1, 0, 20. Untuk mencari S2 aksen, itu dengan rumus S2 mula-mula dikurang 2 dikali S1 aksen. Berarti 4 dikurang 2 dikali 1/2 sama dengan 3. 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 2 dikali 1/6 sama dengan min 1/3. 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0. Dan 20 dikurang 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu pada baris S3 mula-mula terdapat angka 0, 1, 1, 0, 0, 1, 10. Untuk mencari S3 aksen dengan rumus S3 mula-mula ditambah min 1 dikali S1 aksen. Jadi 0 ditambah min 1 dikali 1/2 sama dengan min 1/2. 1 ditambah min 1 dikali 1 sama dengan 0. 1 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 1. 0 ditambah min 1 dikali 1/6 sama dengan min 1/6. 0 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 0. 1 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 1. Dan 10 ditambah min 1 kali 5 sama dengan 5. Lalu untuk mencari ZJ itu diperoleh dengan mengalihkan kolom CJ yaitu 3 dengan masing-masing kolom. Jadi semua dikali 3. Yaitu 3 kali 1/2 sama dengan 3/2. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 1/6 sama dengan 1/2. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu CJ dikurang ZJ sama dengan 2 dikurang 3/2 sama dengan 1/2. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Min 1 dikurang 0 sama dengan min 1. 0 dikurang 1/2 sama dengan min 1/2. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi angka yang sudah didapat dimasukkan ke dalam tabel 2. Dan yang berwarna pink itu ialah kolom kunci. Itu didapat dari hasil positif yang paling besar di CJ dikurang ZJ adalah 1/2 pada kolom X1. Maka X1 tersebut menjadi kolom poros. Dan untuk yang warna hijau itu baris kunci didapat dari hasil rasio yang paling minimum. Yang paling kanan itu ada 5/1/2 sama dengan 10. Ada 10/3 sama dengan 10/3. Yang paling minimum adalah 10/3. Jadi S2 itu adalah baris kunci. Dan untuk yang warna kuning itu adalah angka kunci elemen poros atau pivot yang didapat dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Selastri. Baik, terima kasih kepada Firda atas kesempatannya.
Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai literasi 2. Yang pertama yaitu dari perhitungan tabel 2, didapatkan hasil positif yang paling besar dari CJ kurang JJ adalah 1/2 pada kolom X1. Maka X1 tersebut menjadi kolom poros. Kedua, ruas sisi paling kanan dibagi dengan kolom X1 pada tabel 2 memberikan hasil 5 dibagi 1/2 sama dengan 10. 10 dibagi 3 sama dengan 3, 1/3. Sedangkan rasio untuk elemen ketiga atau S3 tidak dihitung karena negatif. Maka 3, 1/3 adalah rasio minimum dan nilai 3 adalah elemen poros. Ketiga, bagi kolom kedua pada tabel 2 dengan 3, kemudian kurangi kolom 1 pada tabel 2 dengan setengah kali baris baru, dan tambahkan setengah kali baris baru ke kolom ketiga. Jadi, pada tabel ketiga X1 menggantikan S2 sebagai variabel dasar. Untuk mencari nilai pada ZJ ditentukan dengan mengalihkan kolom CJ dengan setiap kolom dan kemudian menjumlahkannya. Adapun setelah dimasukkan rumus, bentuk tabel 2 menjadi sebagai berikut. Dan untuk melakukan peningkatan dari tabel 2 menjadi tabel 3, dilakukan operasi baris dasar seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuyun Aulia Anugrah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Adapun operasi baris dasar untuk menentukan nilai dari tabel 3 yaitu menggunakan rumus S2 aksen sama dengan S2 mula-mula dibagi 3. Dan yang kedua, X2 aksen sama dengan X2 mula-mula dikurang 1/2 dikali S2 aksen. Kemudian yang ketiga, S3 aksen sama dengan S3 tambah 1/2 kali S2 aksen. S2 aksen di sini yaitu baris baru yang ditentukan pertama tadi. Maka S2 aksen sama dengan memasukkan nilai rumus S2 mula-mula yaitu 3, 0, 1, min 1/3, 1, 0, dan nilai kanannya yaitu 10. Dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan perhitungan 3 dibagi 3 hasilnya 1, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 1/3 dibagi 1/3 dibagi 3 hasilnya 1/3, min 1/3 dibagi 3 hasilnya min 1/9, 1 bagi 3 hasilnya 1/3, 0 dibagi 3 hasilnya 0, dan untuk nilai kanannya 10 dibagi 3 hasilnya 3,33. Jika dibulatkan menjadi pecahan biasa hasilnya 10/3. Dan untuk menentukan nilai X2 aksen, maka memasukkan nilai X2 mula-mula yaitu 1/2, 1, 0, 1/6, 0, 0, dan nilai kanannya yaitu 5. Dan dimasukkan rumus, menghasilkan perhitungan 1/2 dikurang 1/2 kali 1 hasilnya 0, 1 dikurang 1/2 kali 0 hasilnya 1, 0 kurang 1/2 kali 1/3 hasilnya 1/6, 1/6 dikurang 1/2 kali min 1/9 hasilnya 2/9, 0 dikurang 1/2 dikali 1/3 hasilnya 1/6, 0 dikurang 1/2 kali 0 hasilnya 0, dan untuk nilai kanannya 5 dikurang 1/2 dikali 3,333 hasilnya 3,333, atau pembulatannya yaitu 10/3. Dan untuk nilai S3 aksen yaitu memasukkan nilai S3 mula-mula yaitu min 1/2, 0, 1, min 1/6, 0, 1, dan nilai kanannya yaitu 5. Dimasukkan rumus maka menghasilkan perhitungan min 1/2 ditambah 1/2 kali 1 hasilnya 0, 0 tambah 1/2 kali 0 hasilnya 0, 1 tambah 1/2 kali 1/3 hasilnya 7/6, min 1/6 ditambah 1/2 dikali min 1/9 hasilnya min 2/9, 0 ditambah 1/2 dikali 1/3 hasilnya min 1/6, 1 ditambah 1/2 kali 0 hasilnya 1. Dan untuk nilai kanannya yaitu 5 ditambah 1/2 kali 3,333 hasilnya 6,667, atau dilakukan pembulatan 20/3. Dan untuk menentukan nilai ZJ yaitu kolom CJ yang sudah ada dikali baris basis kolom CJ tersebut. Maka kolom CJ yang pertama telah ditentukan yaitu 3, dan kolom CJ kedua yaitu 2.
maka menghasilkan nilai 3 dikali 00, 3 kali 1, 3, 3 kali min 1/6 min 1/2, 3 kali 2/9 hasilnya 2/3, 3 kali min 1/6 hasilnya min 1/2, 3 kali 00, dan untuk nilai kanannya 3 dikali 10/3 hasilnya 30/3. Dan untuk nilai CJ yang kedua yaitu 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 0 hasilnya 0, 2 kali 1/3 hasilnya 2/3, 2 kali min 1/9 hasilnya min 2/9, 2 dikali 1/3 hasilnya 2/3, 2 kali 0 hasilnya 0. Dan untuk nilai kanan, 2 kali 10/3 hasilnya 20/3. Kedua hasil tersebut dijumlahkan untuk menentukan nilai ZJ yang sebenarnya. Maka didapatkan hasil 2, 3, 1/6, 4/9, 1/6, 0, dan untuk nilai kanannya yaitu 50/3. Kemudian yang terakhir yaitu CJ dikurang ZJ. Untuk menentukannya yaitu nilai dari CJ atau fungsi yang akan dimaksimumkan dikurang dengan nilai ZJ yang telah ditentukan tadi. Hasilnya itu 2 kurang 2, 0, 3 kurang 3, 0, min 1 kurang min 1 kurang 1/6, hasilnya min 7/6, 0 dikurang 4/9, hasilnya min 4/9, 0 dikurang 1/6, hasilnya min 1/6, dan 0 kurang 0, hasilnya 0. Maka data-data tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang akan dijadikan menjadi tabel 3. Di sini terjadi perubahan angka basis, yaitu yang pertama X2, X3, dan S3. Basis yang pertama yaitu S1, S2, dan S3. Tetapi karena kolom kunci yang ditemukan di dua tabel yang di atas yaitu X1 dan X2, maka menggantikan S1 dan S2 sebagai variabel dasar, sehingga nilai CJ untuk kolom diisi menjadi 3 dan 2. Dan angka-angka dalam tabelnya yaitu dari perhitungan-perhitungan di atas. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya itu Dewi Sulastri. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu literasi 3, di mana terdapat kesimpulan tidak ada tabel positif dari CJ kurang ZJ. Oleh karena itu, tabel 3 ini adalah tabel optimal. Variabel-variabel dasar sama dengan kolom sisi paling kanan atau RHS, dan variabel-variabel bukan dasar sama dengan 0. Nilai fungsi tujuan Z adalah nilai terakhir kolom sisi paling kanan. Maka X1 sama dengan 10/3, X2 10/3, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 20/3, dan Z-nya 50/3. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Saudari Sylvia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.